wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan materi Bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang pertama itu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Saya akan menjelaskan tentang indikator capaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Lalu menelaah struktur teks eksplanasi dan menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Langsung saja yang kita bahas terkait pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi, teks ini membahas tentang proses, mengapa dan bagaimana. Tentunya ada sebab dan ada akibat. Contohnya tentang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Dalam teks eksplanasi yang dalam berjudul banjir itu dijelaskan ada proses, sebab, dan akibat. Sebabnya apa? Mungkin manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya akan menjadi banjir. Itu secara singkat tentang teks eksplanasi. Lalu ciri-cirinya seperti apa? Di sini dijelaskan ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Faktualnya itu membuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Lalu strukturnya dibagi menjadi 3. Pertama ada identifikasi fenomena atau latar belakang. Yang kedua rangkaian kejadian sebab akibat. Yang ketiga ulasan, itu berupa komentar atau penilaian. Yang pertama identifikasi fenomena itu menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi, atau kita bisa jabarkan lagi terkait tentang fenomena alam yang ingin kita bahas dan dituangkan ke dalam teks eksplanasi. Yang kedua, rangkaian sebab akibat atau rangkaian kejadian. Tentunya di dalam sebuah fenomena alam ada sebab akibat, ya. Mengapa dan bagaimana. Yang ketiga, ulasan, komentar atau penilaian. Ulasan itu berisi tentang penilaian teks eksplanasi, ya, berupa komentar negatif atau positif. Ada kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi ini menjelaskan tentang sebab akibat. Kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi ini menjelaskan tentang rangkaian kejadian peristiwa. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Kata benda fenomena artinya mewakili setiap teks yang berada di dalam teks eksplanasi. Yang keempat, menggunakan kata teknis, ya, kata ilmiah. Nah, ini ada contohnya. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan. Kata disebabkan ini adalah contoh sebab akibat dari konjungsi kausalitas. Oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan dalam melakukan reboisasi. Jadi kalimat kausalis itu adanya sebab akibat. Kata-katanya, ya, contoh katanya itu ada antara lain sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Lalu ada konjungsi kronologis. Contohnya berdasarkan Begam itu Sultan Agung diangkat Tumenggung Piranggun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu pemerintah Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojongasi, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muara yaitu Sungai Citarum, nama Krapyak kemudian. Nah, kemudian ini, ya, merupakan konjungsi kronologis atau urutan waktu. Kita lanjut lagi.
berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama di desa Dayakolot. Jadi kalimat yang terdapat kata kemudian itu menjelaskan tentang urutan waktu. Konjungsi kronologis kata-katanya ya, atau konjungsinya itu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Itu merupakan ya konjungsi kronologis, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Nah, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Contohnya seperti ini. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wirangnan sebagai Bupati Bandung. Nah, Bandung ini merupakan kata yang merujuk pada fenomena. Artinya apa? Yang mewakili daerah Jawa Barat, yaitu Bandung. Yang terakhir ada kata teknis. Contohnya, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat perdesaan melalui sektor pertanian. Kota seperti Denpasar, Sanur atau Kuta kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya krisis akibat terpuruknya pariwisata tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Kata yang di garis bawahi atau ditandakan merah itu merupakan kata teknis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang ciri dan kaidah kebahasaan serta struktur dalam teks eksplanasi. Semoga video ini membantu kalian yang sedang mencari materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.